harus belajar percaya. Di tengah-tengah kegoncangan ada tangan kuasa-Mu yang dahsyat itu. Ada perlindungan Tuhan atas umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakan kami menerima pengajaran firman-Mu. Kiranya menerangi hati kami, menerangi jiwa kami, menerangi pikiran kami, sehingga kami diperkenan terus menjadi pelaksana dari kebenaran firman-Mu. Kuasa darah pengorbanan Tuhan mentahirkan kami, sehingga kebenaran firman-Mu tertanam di dalam hati kami, membawa hidup kami kepada kesempurnaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan. Banyak orang saat ini sibuk dengan aktivitas yang tentunya aktivitas yang tidak dikehendaki Tuhan. Saling menghujat, saling menghakimi, saling menuntut, saling menjelekkan, saling komplain, saling menantang. Bahkan ini berada pada level para pemimpin dunia. Tidak pandang itu pemimpin suatu bangsa, pemimpin komunitas, pemimpin lembaga, bahkan tidak kalah penting juga pemimpin umat, yaitu pemimpin agama, pemimpin spiritual. Tidak perlu menjadi terkejut Bapak Ibu, karena firman Tuhan sudah disampaikan berulang kali bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi pasti terjadi pada akhir zaman. Bahkan manusia kecenderungan tidak lagi bisa menerima pengajaran yang sehat. Saudara terkasih dalam Tuhan, kondisi dunia pada umumnya semakin tidak baik. Berulang kali sudah saya sampaikan, Indonesia ini menjadi incaran bangsa-bangsa. Indonesia ini menjadi target untuk dimusnahkan oleh bangsa-bangsa. Indonesia menjadi target untuk dikerdilkan, dibodohkan. Bahkan dengan berbagai macam cara Indonesia ini dijajah, dikuasai, sekalipun tidak dengan senjata militer pun. Tokoh-tokoh dunia berusaha menguasai Indonesia. Bagaimana Indonesia tidak bisa mandiri, bagaimana Indonesia tetap di dalam kekuasaan mereka. Dari sisi ekonomi, sumber daya alam yang melimpah di negeri ini, letak geografis yang sangat menguntungkan, sangat diberkati negeri ini. Demikian juga dari sisi politik, sekiranya mungkin Indonesia tidak bisa berkembang mandiri untuk menentukan nasib sendiri. Dari sisi budaya, sekiranya mungkin budaya Indonesia yang sopan santun, yang suka gotong royong, yang suka hormat menghormati, itu sekiranya mungkin dihapus
dengan paham-paham tertentu, sehingga orang-orang Indonesia tidak lagi peduli dengan sesamanya. Dari sisi pendidikan, Indonesia sekiranya mungkin dibodohkan, tidak boleh ada anak-anak pinter. Bagaimana caranya? Dengan teknologi yang sedang berkembang, media sosial yang sedang berkembang, gadget dipakai untuk pembodohan, alat pembodohan bagi anak-anak bangsa. Jika saudara tahu, anak-anak bangsa Indonesia yang kecanduan gadget, akhirnya sekolahnya jadi bodoh. Tidak cukup itu, saraf-saraf otaknya mengalami gangguan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya saraf matanya juga terganggu dan akhirnya mengalami kebutaan karena gadget. Apakah negara pembuatnya pakai gadget? Tidak. Saudara ke Israel, tidak ada anak-anak sana pegang gadget, tidak ada. Karena apa? Mereka ngerti dampak dari sinar biru dan yang lain-lain, radiasi dari gadget itu sangat bahaya untuk kesehatan saraf. Saudara, kita harus paham, belum dari sisi kesehatan, pakai media sosial, pakai gadget, belum diteror, ditembak, dibom pakai narkoba. Gadget, di dalam gadget banyak aplikasi-aplikasi untuk pembodohan, game dan lain sebagainya yang akhirnya ditingkatkan. Game online akhirnya judi online. Banyak fasilitas di sana. Kalau game online terus judi online, akhirnya nanti anak itu kecanduan, tidak punya uang. Hati-hati dengan KTP saudara, orang tua. Anak bisa aplikasi masuk ke aplikasi pinjol hanya dengan KTP-mu. Saudara, ini akhir zaman. Saudara tahu bagaimana Indonesia ini menjadi incaran banyak bangsa. Di sisi lain, banyak anak-anak bangsa ini yang betul-betul menjadi pengkhianat bangsa. Ini yang umum, saling menghujat sana sini. Padahal si penghujat itu kalau berada pada posisi yang dihujat tidak akan mampu. Belum lagi mental para pejabat bangsa ini yang cenderung tamak, yang cenderung akhirnya korup, yang dikorupsi bukan ratusan juta, bukan miliaran, tapi triliun. Bangsa ini sedang sakit, ya kita akui itu, kita melihat itu. Tetapi apakah ketika saudara melihat bangsa ini sedang dalam kondisi berat seperti ini, apakah saudara mau ikut-ikut menghujat? Dengan kondisi yang sedemikian rupa, apakah saudara juga akan menghakimi para pemimpin bangsa ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, ini saatnya saudara memanfaatkan peluang yang sangat besar di tengah-tengah bangsa ini untuk ambil bagian membangun bangsa ini. Dengan cara apa? Jangan ikut-ikut menghujat para pemimpin bangsa ini. Kalau ada kelemahan, kalau ada cacat celah, bahkan ada yang korupsi, cukuplah mari kita berdoa untuk bangsa ini. Percaya, ada saatnya bangsa ini akan mengalami reformasi spiritual. Ada saatnya bangsa ini akan mengalami kebangkitan spiritual yang luar biasa, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa
yang dahsyat itu adalah imam-imam yang rajani, para hamba Tuhan yang secara khusus dipilih oleh Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan menyatakan kuasa. Sidang jemaat yang dipakai oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Oleh sebab itu, bagaimana saat ini? Kalau tadi saya sampaikan dalam kondisi umum, masyarakat yang tidak paham akhirnya ikut-ikut menghujat, bahkan para akademisi, orang-orang yang mungkin dikatakan sebagai peneliti, sebagai pengamat, sebagai ahli mengoreksi, ahli mengamati, padahal kalau melakukan tidak bisa. Nanti dimasukkan di tempat itu juga korupsi juga. Saudara, ini di dunia sekuler. Bagaimana kalau masuk di dalam ranah kerajaan Allah di bumi? Ada hukum di sana, ada aturan di sana. Tuhan menghendaki, Tuhan memilih, Tuhan mempersiapkan, Tuhan mau gereja Tuhan terbentuk sebagai gereja organisme tubuh Kristus. Dikatakan, disebut mempelai perempuan Tuhan. Saya turunkan lagi dalam kondisi yang semakin dipersempit. Generasi keluarga yang bijaksana. Nah, generasi keluarga yang bijaksana itu yang bagaimana? Mari dibuka di dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 dibaca mulai ayat 45. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Amin, sampai situ. Kita masih bicara soal bijaksana, dikaitkan dengan kesetiaan. Hamba yang bijaksana itu yang bagaimana? Hamba yang bijaksana adalah hamba yang setia. Kesetiaan ini yang akan membawa langkah kakinya menuju kepada kesempurnaan yang disebut sebagai gereja organisme tubuh Kristus, gereja sidang tubuh Kristus, gereja mempelai perempuan Tuhan. Bagaimana menjadi pribadi yang setia? Setia. Dikatakan di situ ada kata setia. Saya sampaikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu berarti berpegang teguh pada janji atau pendirian atau patuh atau taat atau hatinya tetap teguh, tidak berubah, itu setia. Jadi setia itu taat, setia itu patuh, setia itu teguh hati, setia itu tidak berubah. Patuh yang bagaimana? Patuh itu patuh, taat, setia, berpegang teguh pada janji, berpegang teguh pada aturan atau tugas yang harus diselesaikan dengan baik, dengan setia, dengan taat. Teguh hati itu konsisten, tidak mudah berpaling, tidak mudah meninggalkan,
itu teguh hati. Jadi kalau dikatakan siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi gereja organisme tubuh Kristus, imamat rajani, bangsa pilihan Tuhan itu adalah orang-orang yang dipercaya tanggung jawab menyediakan makanan untuk orang-orang atau untuk hamba-hambanya, untuk anggota-anggota tubuh Kristus. Dipercaya tanggung jawab menyediakan roti kehidupan, dipercaya mencukupkan, mengalirkan, mendistribusikan pengajaran firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan yang bagaimana? Pengajaran firman Tuhan yang membawa setiap organ tubuh memahami posisinya, memahami tugasnya, memahami kondisinya, dan percaya bahwa tanggung jawab yang diembannya itu bagian dari kemuliaan Tuhan. Jadi pribadi hamba yang setia dan bijaksana adalah hamba-hamba yang melaksanakan tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan setia, konsisten, tidak berpaling. Apakah ketika hamba yang bijak itu dengan setia menjalankan tugas, apakah tidak ada rintangan? Apakah tidak ada hambatan? Apakah tidak ada tantangan? Pasti. Kalau orang-orang di luar sana sekarang sedang rame-ramenya demo, anak-anak mahasiswa yang berpendidikan itu ngomong terocos sakarepe dhewe. Padahal suruh menjalankan tugas sebagaimana dituntutnya, sebagaimana nyinyirannya itu, kan belum bisa ngapa-ngapa. Oh jelas, saudara sudah tahu lama bahwa konspirasi global itu tidak suka. Target dari konspirasi global, tatanan dunia baru, New World Order, itu tujuannya apa? Tujuannya menguasai seluruh bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa itu tergantung. Jadi dibikin sulit. Suatu negara dibikin sulit. Setelah dibikin sulit, maka dia datang menjadi dewa penolong. Kita tak pinjami duit, gelem apa orang? Kalau tidak mau, akan dibikin sulit lagi. Lah gobloknya, bodohnya, anak-anak bangsa ini tidak banyak yang nak mau tahu, karena dibayar juga oleh elit global, oleh Kabbalah dengan segala konspirasinya. Mereka kan punya uang banyak. Pertama naik pada demo supaya diturunkan. Yang pakai pertama kan yang CC-nya tinggi, yang CC-nya tinggi banyak-banyak, yang ekonomi menengah ke atas. Ya sudah selayaknya begitu. Menikmati sesuatu yang nyaman, ya bayarnya juga beda dengan yang ekonomi, kan gitu kan. Pertalite, solar, subsidi masih berjalan. Untuk yang usaha UMKM masih berjalan, ada subsidi. Rame sekarang kan. Negara tetangga jadi makelar barang-barang Indonesia, jadi kaya raya, tidak punya apa-apa, tidak punya tambang, tapi kaya raya.
Indonesia mau mandiri tidak boleh sama konspirasi global kan. Tentang kabalah dan konspirasinya kita sudah ditatar, sudah disampaikan lama. Nggak perlu bingung. Makanya ketika pengajaran itu setahap demi setahap kita ingat karena kuasa Roh Kudus, kita diingatkan pengajaran itu sehingga bagaimana menyikapi, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi betul-betul kondisi zaman seperti ini. Ketika firman disampaikan, orang ada yang mengatakan, kok firman kok medeni, nakut-nakuti. Kalau seorang hamba Tuhan berbicara atas kebenaran firman Tuhan, memang banyak tidak disukai orang. Sejak zaman dulu, Yeremia, Yesaya, Yeskia itu sampai dikomplain sama Israel. Kalau bernubuat yang baik-baik, yang enak-enak begitu, jangan yang tidak enak, jangan yang nakut-nakuti. Itu sejak zaman dulu, saudara. Apa yang dikatakan Yeremia, dia tidak alami. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Abraham tidak mengalami. Abraham mengucapkan. Saudara, tanggung jawab untuk menyediakan makanan demi terbentuknya gereja sebagai organisme tubuh Kristus, ini tugas kita. Pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Kenapa bisa menjadi setia? Karena diperlengkapi dengan roh kebijaksanaan. Orang yang bijak itu kan pinter, arif, cerdik, pandai, waspada, hati-hati, berakal sehat, bijak. Jangan menjadi bodoh, bertindak bodoh. Orang selalu menuntut, yang diucapkan kok belum terjadi. Kan begitu. Katanya gembala, kapan itu ngomong begini kok belum terjadi? Jangankan hanya kapan hari, jangankan hanya bulan lalu, 2 bulan lalu. Yeremia itu ngomong sampai Yeremia itu mati. Yang diucapkan Yeremia belum terjadi pada zaman Yeremia. Janji Tuhan kepada Abraham, sampai Abraham mati, Abraham tidak merasakan apa-apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Jadi kalau kita menyampaikan afirmasi, saudara menyampaikan afirmasi dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaanmu diberkati. Tidak usah pakai tanggal. Nanti dalam nama Tuhan Yesus saya percaya Tuhan Yesus datang tanggal 10 bulan 10 ngomong gitu. Nanti kalau tanggal itu tidak datang, apa kata orang tentang saudara? Nabi palsu, pembohong, itu kan? Percaya saja, Tuhan pasti tolong. Entah besok, entah nanti malam, entah kapan, percaya Tuhan pasti tolong kita. Amin. Kan waktunya Tuhan kan. Oleh sebab itu belajar setia, afirmasi, memperkatakan firman. Ketika Yosua masuk Kanaan, tidak langsung serta-merta jelek. Warisan sebelah mana, bagiannya sebelah mana. Sampai 12 suku itu punya bagian, oh Yehuda sebelah sana, Lewi sebelah mana, Benyamin sebelah mana. Semua itu ada waktunya.
Yosua-nya katakan, jangan lupa memperkatakan firman. Jangan komplain terus. Mana katanya Musa? Katanya Musa. Katanya Musa. Lah bangsa-bangsa pengacau, bangsa kacauan seperti ini yang akhirnya tidak mendapat tanah perjanjian, yang bisa menikmati hidup damai, sukanya nuntut terus, dia lupa dengan dirinya. Ada orang itu sukanya diskusi terus, firman itu jadi bahan candaan, firman itu jadi bahan pelecehan. Bahkan Roh Kudus itu gue bahan pelecehan, gue guyonan, gue olok-olokan. Kalau itu terjadi atas jemaat, mungkin karena belum ngerti, maka jemaat tidak mungkin berani. Ini levelnya para sarjana teologi, levelnya pendeta. Karena apa? Ya akhir zaman. Nggak usah nyalahkan orang yang seperti itu. Ya kita fokus pada tanggung jawab yang Tuhan percayakan di pundak kita. Posisi kita di mana sekarang? Apakah kita sebagai pribadi yang siap melaksanakan tugas menyediakan roti kehidupan itu, menyediakan makan bagi mereka yang berbicara kesatuan, bicara kerukunan, tapi tidak bisa rukun. Justru saling menghujat. Mestinya kalau anggota tubuh merasa anggota tubuh, berulang kali saya katakan, kalau tangan kiri ada noda hitam karena kerja di kebun mungkin, kerja di dapur mungkin, mata melihat ada noda hitam di tangan, tentunya ada kerjasama yang solid. Tangan kanan bergerak untuk mendekat, membersihkan, disapa dengan baik, oh kotor, kita bersihkan sama-sama. Kalau kita memahami bagaimana posisi kita, ada posisi-posisi tertentu yang mungkin tidak elok, tetapi kalau itu masih setia dalam posisinya, jangan dihujat terus. Sistem pencernaan itu dari mulut. Di mulut ini sendiri banyak anggota. Di mulut ada apa saja? Ada apa saja? Ya pertama kali bibir, orang bibir itu di mulut berarti kan? Lah ya kan? Bibir, terus apa lagi? Gigi, ya terus ada apa lagi? Lidah, terus apa lagi? Ya lengkap pokoknya. Apa namanya? Lengkap. Belum kerongkongan, terus masuk ke dalam. Ada usus besar, usus 12 jari, ada prosesnya di sana. Sampai akhirnya ini terbuka, ada pintu masuk, juga ada pintu keluar. Apakah saudara pernah menghargai pintu keluar itu? Ketika dia sedang melaksanakan tugas, biasanya, wah ini di tempat tertutup, ya kan? Ada organ tubuh, kemuliaannya di tempat tertutup. Ya benar. Kemuliaannya kalau setia melaksanakan tugas. Ojo dihujat. Maaf, kalau saudara buang air kecil di tempat terbuka atau tertutup, bapak-bapak sembarangan karena sampai kebeletnya minggir langsung mobilnya diparkir, langsung nenek bentuk tahun das ya kok
Pura tambah gede. Cari tempat tertutup, biasanya gitu kan. Wah ini gimana tertutup, gimana diladang yang terusuk dari semak-semak sana. Tertutup. Organ yang sangat sensitif itu sedang melaksanakan tugas untuk membuang kotoran, tapi di tempat tertutup. Jembegan juga tetangganya, itu air kecil. Kalau air besar, sudah mau buang air besar atau menongkrong neng rumahan ngono atau di pintu itu. Kemuliaannya dia melaksanakan tugas untuk membersihkan, membuang kotoran itu di tempat yang tertutup. Ada persoalan di tengah keluarga. Ada saatnya persoalan itu penghambat, itu kotoran, itu dosa. Saudara buang air, selesaikan di tempat tertutup. Ojo ngising teng trecek. Ngerti maksudku? Kencing di sembarang tempat. Ben didelok wong, "Woi, aku nguyu wae. Woi, lho." Sedang buang kotoran. Beradalah pada posisi yang aman, yang tertutup. Saudara, ada persoalan, ada dosa, ada kesalahan, selesaikan di tempat tertutup. Dengan suami istri, selesaikan di tempat tertutup. Tidak usah teriak-teriak di jalan, "Woi." Selesaikan di tempat tertutup, artinya ini privasi. Ada organ tubuh yang sifatnya privasi banget. Kalau perlu orang lain, ini ahlinya. Wah, aku gak iso ngising ini. Ini perlu ahli, perlu obat, diobati supaya keluar. Perlu oknum lain yang bisa mengeluarkan kotoran itu. Ada dosa yang tidak bisa keluar dari dirimu, saudara tidak bisa mengeluarkannya. Saudara tidak bisa membuang dosa. Saudara perlu Tuhan. Saudara perlu didoakan. Saudara perlu ditobat. Oleh kuasa pengorbanan Kristus itu, pelayanan imam besar itu menguatkan, mensupport kita, sehingga organ tubuh kita berfungsi optimal. Jangan dihujat, jangan dicaci maki, sekalipun itu silit dubur, itu organ tubuhmu. Kan ada anggota tubuh yang sering kali jengkel, ya kan, ngomongnya belak-belakan. Sampai saudara mungkin malu, itu siapa ngomong, nek negur aku, ya jangan di depan umum, jangan disebut namaku di depan umum lah. Kecuali wis teman banget, firman Tuhan katakan 2 saksi dipanggil. Kalau 2 saksi wis ora kapok, umumkan. Kan Tuhan Yesus kan anunya begitu caranya. Ada anggota-anggota tubuh yang punya tugas untuk membuang kotoran, untuk membuang dosa. Doakan supaya mengalami kelepasan. Ini bisa bersama-sama, artinya kita bisa kolaborasi, doakan satu sama lain. Jadi kalau ngerti organ tubuhmu, apalagi ngaku hambanya Tuhan, evangelis, pendeta, hambanya Tuhan, tapi lihat yang lain penuh cacat celah, ada kekurangannya, didiskusikan sepanjang tahun. Tidak pernah sadar bahwa hutang dosamu sudah ditebus oleh darah anak domba itu. Tidak pernah sadar bahwa hidupmu juga dalam perjalanan menuju kesempurnaan itu.
diomongke. Ya, kini belum selesai dengan dirinya. Ada orang-orang seperti itu, belum selesai dengan dirinya terhadap masa lalunya. Karena belum selesai dengan masa lalunya, akhirnya sedikit melihat orang lain seperti dirinya itu tidak pernah berdosa sama sekali. Saya sedang bergumul, saudara. Membangun tubuh Kristus itu tidak semudah orang, yang kumpul-kumpul bahwa itu tubuh Kristus. Enggak. Ayo makan bareng, itu tubuh Kristus. Enggak. Belum tentu yang makan bareng dengan saudara, semeja dengan saudara itu sahabatmu. Belum tentu itu organ tubuhmu. Tidak menutup kemungkinan yang justru paling dekat dengan saudara, semeja makan dengan saudara, itu pengkhianat, munafik. Apa itu munafik? Nanti kita akan ketemu kata munafik. Jadi tidak semudah itu. Ngomong kesatuan. Kalau sudah akhirnya hujat sana, hujat sini, terkunci sudah. You ngomong kesatuan, you sendiri menghujat organ tubuh. You tidak menghargai kelebihan orang kok. Sing tok delok kelemahane semua. Seakan-akan you tidak punya kelemahan. Manusia masih doyan sego, isi doyan sambel. Podo berarti kan. Ada kekurangan, ada kelebihan. Inilah posisi organ tubuh Kristus. Posisi kita di mana? Anda sekarang di mana? Ditugasi Tuhan untuk menyediakan makanan bagi organ-organ tubuh Kristus. Jangan-jangan saudara kalau kekurangan makanan. Jangan-jangan saudara lapar dan haus akan kebenaran firman itu. Jika sudah tidak bisa melaksanakan tugas itu dengan setia. Berulang kali saya katakan, saudara itu ditugasi Tuhan. Nyukupi makanan rohani mereka, nyukupi pengajaran bagi mereka. Apakah ketika saudara mencukupi mereka terus sudah kekurangan? Enggak. Saudara justru malah terus mendapatkan suplai. Saudara punya ilmu, saudara punya pengertian, saudara pakai sendiri, tidak saudara alirkan, macet saudara nggak jadi berkat. Alirkan. Bagaimana, di mana posisimu sebagai imam rajani itu? Di mana posisimu sebagai organ-organ tubuh Kristus? Sudah siap atau siap untuk mengalirkan aliran air kehidupan dan roti kehidupan itu? Zamannya sudah seperti ini. Mereka pada kebingungan. Mereka resah. Kenapa seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Mereka cemas tentang masa depannya. Mereka cemas tentang keluarganya. Mereka cemas tentang pekerjaannya. Sementara saudara yang punya timbunan, punya stok roti kehidupan, masih adakah kesetiaan tegak sebagai tim kegerakan pembangunan tubuh Kristus? Atau jangan-jangan saudara ikut arus yang abu-abu? Atau jangan-jangan saudara ikut arus orang-orang yang tidak jelas, komunitas penghujat tubuh Kristus,
yang mempermainkan kuasa Roh Kudus, yang mempermainkan pengajaran. Terus pertemuannya hanya diskusi, dan tidak pernah koreksi diri. Siapa dirimu sesungguhnya? Sudah terkasih dalam Tuhan, kalau kita tahu sekarang posisi kita di mana masing-masing, masih setiakah kita dalam posisi tahbisan kita? Ketika di komunitas ini, di lembaga ini, ada worship leader, ada para singer, ada tim vokal group, ada generasi muda remaja, vokal group, ada anak-anak sekolah minggu. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Kalau saudara membaca sejarah, tim vokal group atau paduan suara kalau banyak, itu juga ketetapan Tuhan. Apakah itu dikerjakan dengan setia? Apa saudara mimpi gerakan besar, sementara tidak setia dengan perkara yang kecil? Sehingga saudara berpikir, kok stagnan? Di mana yang stagnan? Gembala montang-manting, membangun relasi, membangun jejaring, membangun sinergi dengan banyak lembaga, dengan banyak hamba Tuhan, dengan banyak komunitas. Saya katakan, ayo aktif. Kehadiran saudara itu menjadi berkat bagi mereka. Dengan begitu nanti beban hidupmu yang menimbulkan, yang mendatangkan keletihan, letih, lesu dan berbeban berat itu menjadi ringan. Karena apa? Ada kuasa yang dahsyat yang ada di dalam saudara. Amin. Sebab ketika Tuhan katakan, barang siapa yang letih lesu berbeban berat, datang kemari. Selanjutnya Tuhan katakan apa? Pikulanku yang kuasa. Dengan kita menjalankan tugas pelayanan, menjalankan tugas imaman, kita tidak merasa letih lesu. Dengan saudara sibuk melayani, sibuk sembahyang, sibuk bangun komunitas, sembahyang, nanti yang tua-tua, yang opa-opa, om putri, yang kaku, saatnya bangun komunitas, tim pendoa samaan. Kita punya menara doa secara khusus. Kegerakan itu begitu. Kegerakan bukan dimulai dari gedung yang besar, yang megah. Saya katakan berulang kali, sampai seluruh dunia mengenal Injil Kerajaan Allah dari tempat yang sempit. Bahkan gereja kelahiran Tuhan Yesus itu dibangun baru tahun berapa? Sehingga sampai sekarang masih megah. Ada tempat-tempat lain yang juga dibangun menyusul. Tetapi berbeda ketika kegerakan gereja mula-mula dimulai.
Dari apa? Dari sembah bersama-sama dengan sehati. Mereka menyembah bersama-sama. Saudara, pengajaran ini terus berderap. Tuhan punya cara. Tinggal bagaimana para penatua, imamat, rajani secepatnya ambil speed yang tinggi. Kalau sedang-sedang nggak bisa. Pintu sudah terbuka. Saudara harus hadir untuk memberi makan. Yang saudara temui, bahkan yang datang kepada saudara adalah orang-orang yang berbeban berat, yang letih, lesu, berbeban berat. Orang-orang yang bermasalah. Saudara dipercaya Tuhan mengurai persoalan demi persoalan itu. Karena Tuhan meminjami kuasa, hikmat, roh kebijaksanaan itu Tuhan pinjamkan kepada saudara. Sehingga berbahagialah, ayat 46 dikatakan tadi, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Dalam bahasa Sanskertanya, berbahagia itu rahayu, keberkatan, keberkahan. Jadi yang keberkahan itu hamba-hamba yang didapati tuannya melakukan tugas. Melakukan tanggung jawabnya. Kok yang Tuhan taruh di pundaknya itu dikerjakan. Mari, posisi kita di mana, posisi saudara di mana, ayo kerjakan. Semua pengen diberkati. Sampai nanti pekerjaan saudara, bisnis saudara, di tengah-tengah kegoncangan yang dahsyat pada akhir zaman ini peluang Tuhan memberkati saudara, tetapi kerjakan tugas saudara. Baik tugas ngurus keluarga, ngurus pekerjaan, kerjakan dengan baik. Lebih dari itu, tugas yang mulia, stok roti kehidupan itu ada pada saudara untuk menghidupi keluarga, menghidupi anggota keluarga, didongke, dijelaskan bagaimana firman itu memelihara kita. Kalau saya tidak dipelihara firman, kalau saya tidak dikuatkan firman, tidak tahu jadinya. Saya sudah tidak habis pikir, sampai sekarang masih kuat. Penggembalaan kita wahyu itu berbeda dengan penggembalaan biasa yang orang kerjakan. Penggembalaan pembangunan tubuh Kristus dengan pengajaran Yesus sebagai sumber aliran air hidup berbeda dengan penggembalaan biasa dikerjakan teman-teman. Kalau sampai saat ini saya merasakan ada prosesnya, Tuhan tolong, ada tantangannya, Tuhan tolong. Di saat-saat tidak berdaya, ada hamba Tuhan mensupport, merasa terberkati lewat pengajaran firman Tuhan
Dari jauh mereka katakan, Shalom, terima kasih atas doa Pastor Yohanes, atas pergumulannya, atas doanya, atas firman-Nya. Sementara saya merasakan betapa dahsyatnya teror, betapa dahsyatnya tantangan demi tantangan yang harus kami selesaikan. Di sisi lain banyak orang merasakan dahsyatnya kuasa firman Tuhan menyelesaikan persoalan mereka. Saudara, diberkati. Saudara kalau menjadi hamba-hamba yang setia, pelayan-pelayan Tuhan yang setia, imam-imam yang setia, rahayu, keberkahan saudara. Jadi tidak kemerungsung, tidak cemas berkelanjutan, tidak khawatir menyelimuti pikiran kita, menyelimuti hidup kita. Tapi dibangun, kita percaya Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Perkatakan firman itu, Tuhan baik, Tuhan memberkati, rahayu, keberkahan. Hamba-hamba yang didapati sedang bekerja dengan tekun, dengan setia. Apalagi mendidik anak-anak sekarang untuk setia dengan tanggung jawabnya. Sebentar bilang iya, sebentar lepas. Anak sekarang seperti itu kan. Anak dulu tidak berani. Satu kali bapak ngomong, sebelah sana disangkul sampai selesai. Narik, cari rumput, cari kayu bakar. Jangan usah berulang kali. Anak sekarang seperti apa? Hanya suruh nyapu aja, ditugasi nyapu saja. Saya itu hidup ikut orang pernah. Jam 4 harus bangun, bantu masak nasi, bantu bersih-bersih. Jadi mau sekolah itu sudah clear semua. Saya pernah jualan es, bikin sendiri, diantar sendiri ke warung-warung daerah Mates, Pulau Progo. Membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang tanggung jawab, ngerti tugasnya, dengan setia, continue mengerjakan. Orang tua harus terus kawasi. Orang yang dulu mengatakan, wah, papi ini protektif, mau sekolah, baru pamit, ditanya jam berapa pulangnya. Perlu enggak saudara kalau punya anak, saudara sebagai orang tua bertanya pulangnya jam berapa? Perlu tidak seorang anak ngomong lapor kepada orang tua, Pak, aku pulang jam sekian, ada tambahan pelajaran. Atau keluar masuk rumahmu meneng balik. Maaf, aku nek tahu-tahu langsung dikarungi wong. Di zaman sekarang ada pengumuman, hati-hati, waspada, dia masih anak-anak. Banyak sekarang penculikan itu dengan penyamaran yang gampang diterima anak-anak. Hati-hati. Jadi yang melakukan tugasnya itu pasti diberkati. Dimanapun posisi kita sekarang dalam tubuh Kristus, kerjakan itu dengan setia. Kerjakan. Tidak usah lihat, oh itu aja enggak kok.
Ngapain aku? Aku puasa lah, dia enggak. Aku malah belum dijawab doaku, padahal dia juga enggak puasa-puasa amat. Kenapa menghakimi yang lain? Sudahlah, kita fokus pada tugas kita di hadapan Tuhan. Bahkan doakan yang lain. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan yang lain. Sudahlah, doakan yang lain. Itulah kemuliaanmu di tempat yang tersembunyi. Naikkan doa syafaat di tempat yang tersembunyi. Damai. Kalau hidup seperti itu damai. Kemerungsung, panas hati, melihat yang lain tidak sama dengan saudara. Jangan begitu. Sehingga dikatakan menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Ayat 47. Ayat 47. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. kalau kita ini setia dan bijaksana, kita tekun melaksanakan tugas-tugas dengan setia, maka posisimu meningkat. Otomatis berkatnya juga diberkati melimpah. Rahayu keberkahan. Terus Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, ya, terus dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. di sanalah akan terdapat ratapan dan Kertakan gigi. ya. Yang jadi persoalan pada akhir zaman ini adalah akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Banyak orang sekarang berdiskusi tentang kedatangan Tuhan. Karena muter sana muter sini, jenuh. Akhirnya apa? Saling menghujat satu sama lain. Kalau ada hamba Tuhan bicara dengan tema akhir zaman, diteror. Kalau ada hamba Tuhan bicara kitab Wahyu, diteror. Padahal aslinya orang itu dulu juga penggembalaan kitab Wahyu. Karena masalahnya belum selesai. Sehingga apa yang terjadi? Saling memukul hamba yang satu dengan hamba yang lain. Makan, minum bersama-sama pemabuk. Tidak sadar diri. Tidak sadar diri bahwa sopo sejane DE. Siapakah dirinya? Tidak pernah refleksi diri. Tidak pernah koreksi diri. Tidak pernah sadar diri. Saudara, jangan terjebak pada pusaran konflik spiritual. Itu pusaran konflik spiritual yang ditangkap dalam kebodohan. Akhirnya sesama hamba saling memukul, sesama hamba saling menghakimi, sesama hamba saling serang, saling hujat. Ini terjadi di mana-mana. Bahkan ini tidak hanya di area gereja Tuhan, tetapi di tetangga sebelah juga terang-terangan di media sosial, saling serang lewat media sosial itu. Nah, kita tidak diajari seperti itu kan. Tuhan mau kita ini menjadi pribadi yang setia dan bijaksana. Jadi jangan saling menjelekkan. Kalau bicara tubuh Kristus, balik lagi, mana yang ada yang kotor, kita doakan. Tidak bisa membersihkan secara langsung, paling tidak urun doa. Ada yang lemah, maka perlu disupport. Bagaimana supaya yang lemah itu mengalami pemulihan. Paling tidak ada doa dari kita masing-masing.
untuk organ-organ tubuh yang mengalami masalah, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami kegagalan mungkin di bidang bisnis. Saudara bisa agendakan waktu untuk bisa saling komunikasi, kumpul. Ya kalau mikir capek, pulang masuk sudah jam 8, pulang sudah jam 9, ambil waktu. Ada komunitas teman di tempat lain, mereka juga orang kerja, kadang pulang jam 9, jam 10, tetapi mereka bangun komunitas untuk bisa komunikasi. Ini kerjaanku menghadapi masalah seperti ini. Ya, tentunya tidak melewati batas. Kalau itu ditutup, tidak boleh dibuka bersama untuk didiskusikan, yaitu privasi masing-masing. Tapi yang sifatnya umum, mereka bisa sharing, mungkin ada pendapat bagaimana. Jangan putus komunikasi. Membangun kesatuan tubuh Kristus itu akan semakin kuat. Tidak terjadi komplikasi, tidak terjadi sakit penyakit ketika komunikasinya intens. Ada rasa nyeri di jempol kaki, ada apa? Langsung refleks. Coba diatasi. Biasanya siapa yang atasi? Ada bidangnya masing-masing. Kan begitu kan? Ketika sudah BAB, kok pedes, kok perih, kok sakit, kenapa? Nah, langsung teliti, ada apa ya? Makan apa tadi ya? Makan apa kemarin ya? Kan gitu kan? Diatasi. Bukan dijelekan. Sekalipun mulut ini memang merasakan mau lombok ya enak, tapi bukan berarti terus lambung, maaf, dubur terus ngamuk-ngamuk kan enggak kan? Masem, saya merasa lambungmu, laku saya gebres-gebres, kan enggak kan? Enggak marah-marah mereka. Selesaikan persoalan itu dengan baik, dengan bijak, saling mengasihi. Namanya kesatuan kok. Ngomong kesatuan tapi hujatan, umpatan, terus dibahas. Coba diubah dalam doa, diubah dalam syafaat. Tuhan tolong, mungkin sebutkan namanya dalam syafaat saudara pribadi di rumah. Tolong keluarga A, keluarga B, tolong dikuatkan, diberkati Tuhan. Kalau ada masalah, kalau sudah tidak tahu masalah keluarga si A, ya paling tidak kalau ada persoalan Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Ada kelalaian, ada dosa, Tuhan ampuni. Ada komunikasi yang intens satu sama lain. Sadar, jangan mabuk. Mabuk itu kondisi tidak sadar, maksudnya begitu kan? Sadar, ngerti bahwa posisi kita harus fokus menjadi hamba yang setia. Sebab kalau kita terus begitu nanti disamakan dengan orang munafik, yang bodoh baik, kamu juga pengumpat, kamu juga merusak kesatuan. Dengan egomu, kamu hanya bisa menjelek-jelekan saja. Terus tidak ada jalan keluar. Sama dengan orang-orang munafik, dikatakan begitu. Munafik itu apa? Bohong. Munafik itu apa? Bermuka dua. Di depan si A bilang ABCD, di depannya X ngomong yang lain. Saudara ketemu manusia model seperti ini, hati-hati. Penjilat, pengkhianat, ngomong di depanmu baik-baik. Nanti sudah cerita, sudah curhat kamu dijual di tempat lain. Saudara, hati-hati. Di sanalah terdapat ratapan dan gertak gigi. Kondisi di mana orang munafik, di sana terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ratapan apa itu? Menurut KBBI begini, ratapan itu
ekspresi sedih, pedih, atau keluh kesah yang mendalam yang biasanya diwujudkan melalui tangisan atau ratas atau doa ucapan rintihan, ratapan, ungkapan duka atau suatu penderitaan yang diungkapkan dalam satu puisi doa. Makanya ada surat ratapan. Itu ratapannya bangsa Israel, yang juga ratapannya Nabi Yeremia, yang diwakili Yeremia. Terus kertak gigi. Kertak gigi itu kebiasaan orang menggertakkan gigi atau menggesek-gesekkan gigi atas dan bawah, atau mengatupkan rahang dengan keras, dikenal secara medis sebagai bruxisme. Bahasa sehari-hari kerot, ya toh? Atau apa? Ya kerot kan? Kenapa begitu? Nah, itu bisa terjadi karena orang itu sedang kecapean, kerot. Orang itu sedang stres. Orang itu sedang mengalami kecemasan. Orang itu sedang mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu bukan berarti edan, tetapi gangguan jiwa itu ada fasenya, ada tahapan-tahapannya. Nah, terus bagaimana mengatasi itu semua? Jadi orang gregetan itu pasti rahangnya atas dan bawah ditekan. Gregetan, getem-getem, nanti seraya bunyi giginya itu keretek-keretek. Setiap saat selalu getem-getem, jengkel, marah. Gregetan, orang gregetan itu orang pelengah-pelengah. Orang gregetan, marah itu pasti rahang bawah dan atas dia kok ditekan. Itu namanya kertak gigi. Makanya kalau kita ini tidak jujur, kalau kita ini tidak tulus alias munafik, di tengah-tengah keluarga tidak ada ketulusan, di tengah-tengah keluarga tidak ada kejujuran, di tengah-tengah keluarga tidak ada kesatian. Yang ada apa? Kertak gigi. Tidak tenang. Gregetan setiap saat. Kejengkelan yang terus terjadi di mana-mana. Di dapur, di meja makan, di kebun, gregetan. Isinya gregetan tok. Kemunafikan itu membuahkan ketidakdamaian. Kemunafikan itu menciptakan suasana yang gaduh. Kemunafikan itu menciptakan suasana yang tidak damai. Kenapa terjadi kemunafikan? Tidak setia. Padahal Tuhan menghendaki iya, tidak. Ada dusta di dalamnya, ada ketidakjujuran di dalamnya, ada dua muka di dalamnya. Menjadi hamba yang tidak setia. Akhirnya hari-harinya ada ratapan, hari-harinya kertak gigi, getem-getem, gregetan setiap saat. Wajahnya itu wajah menakutkan terus.
keluar kamar menakutkan orang, keluar pagar menakutkan tetangga, masuk kantor menakutkan anak buah. Bisa tidak saudara memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, sehingga orang ketemu saudara itu betapa damainya. Kalau sampai tidak ada, waduh ruwet ini masalah. Tapi ketika kehadiran sampean ini sudah hadir saja loh, sudah damai. Hadir saja sudah tenang. Tidak ada kertak gigi di sana. Adanya suasana sukacita. Bagaimana menciptakan suasana itu? Kembali lagi pada persoalan kasih, kembali pada persoalan kesetiaan. Jadilah hamba-hamba yang setia. Hamba yang setia itu hamba yang terus berada pada otoritas kasihnya Tuhan. Alirkan kekuatan kasih itu. Kasih itu mendidik, kasih itu menempa. Bahkan ada saatnya kasih Tuhan itu menghajar kita supaya kita sadar bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang berharga untuk kita persembahkan di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bernilai dalam hidup kita. Semuanya fana. Tetapi kesetiaan saudara menjadi hamba, itulah harta yang paling mahal dan berharga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Aku berharga, Kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku selama ku hidup. Yesus, amin. Berarti bagimu. Ya Yesus, amin. Yesusku, kita sama-sama berdiri. Haleluya, Yesus. Kebaikan yang ku terima, Yesus, amin. Perkenanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Berharga.
saudara menerima, merasakan kebaikan Tuhan. Pengorbanan yang mulia. Hanya satu tujuan, supaya hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Dia tulus menerima hidupmu apa adanya. Kekuatan kasihnya itu pasti memulihkan hidup. Ada prosesnya, jalani dengan setia. Ada prosesnya, jadilah hamba yang terus menjalani dengan tekun. Apapun latar belakang saudara, Tuhan hanya mencari hatinya seorang hamba, pribadi yang terus mau mengabdi, pribadi yang terus mau melayani. Menerima hidupmu apa adanya, menerima keadaanmu apa adanya. Dan Tuhan menjadikan hidupmu berharga, terangkat, dimuliakan, keberkahan. Di tengah-tengah kesulitan, keberkahan. Di tengah-tengah goncangan. Hebat, Tuhan yang
suara Tuhan, suara firman. Belajar fokus kepada kebenaran firman-Nya, kepada janji-Nya. Dengar-dengaran suara Roh Kudus. Percaya, perjuanganmu tidak sia-sia sebagai hamba-hamba. Perjuanganmu tidak sia-sia sebagai imaman raja. Berharga di hadapan Tuhan. Keluargamu berharga di hadapan Tuhan. Makasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Setiap pribadi Kau menerima keadaan kami, Kau menerima kondisi kami, Kau menerima, Kau tahirkan segala cacat celah kami. Kekuatan kasih-Mu yang luar biasa memulihkan hamba-hamba. Kau menjangkau setiap pribadi. Roh Kudus menjangkau setiap pribadi. Berikan roh kelembutan hati untuk kami bisa menangkap pesan-pesan Tuhan. Berikan roh kelembutan hati, roh kesetiaan, roh ketaatan untuk kami bisa menjadi pelaksana dari apa yang dikehendaki Tuhan. Sebagai hamba-hamba-Mu yang setia, menjalankan tugas yang Tuhan percayakan di pundak kami masing-masing untuk kami kerjakan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh umat-Mu, memberkati seluruh gereja Tuhan, memberkati para hamba-Mu, memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa kami, sampai genap rencana-Mu atas bangsa ini. Kau nyatakan belas kasihan, mengampuni para pemimpin bangsa kami, mengampuni para hamba-Mu. Biar negeri ini tercipta dalam suasana damai. Perlindungan-Mu atas bangsa ini, sampai kemuliaan rancangan Tuhan tergenap di atas bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah. Haleluya. Amin.
pelayanan zaman suci persiapkan.